Sahabat yang baik, jumpa lagi kita dengan pembacaan naskah Cari Angin. Rubrik dengan bacaan dan pesan yang ringan yang terbit di koran Tempo akhir pekan. Kali ini edisi 5 Desember 2020. Judulnya Berkerumun. Nah, pasti sahabat sudah bisa menebak apa yang mau saya katakan. Oke, saya baca saja selengkapnya. Teks asli saya tayangkan di sini. Kalau bacaan saya ada yang melenceng. Yuk, saya mulai. Berkerumun. Pemilihan kepala daerah serentak 2020 tinggal menghitung hari. Sabtu hari ini terakhir masa kampanye. Hajatan yang tidak terasa gaungnya akibat pandemi COVID-19. Kampanye yang sangat terbatas. Masyarakat tidak bergairah. Tidak ada pertemuan besar. Tak ada pembagian baju kaos. Apalagi pembagian sembako. Entah, nanti ada pembagian amplop ketika ada serangan fajar. Ini saya tambah-tambahkan saja. Rabu nanti hari pencoblosan. Apakah ada kegairahan mendatangi tempat pemungutan suara? Tentu itu yang diharapkan para calon gubernur, bupati, dan wali kota di 270 wilayah yang ikut hajatan politik ini. Aneh kegairahan itu juga tidak ada. Jangan pula salahkan rakyat. Ini bukan soal memilih pemimpin atau tidak. Tidak ada kaitan dengan golput dan semacamnya. Ini semata-mata urusan menjaga kesehatan. Mengikuti anjuran Presiden Jokowi yang seringkali berujar, kesehatan adalah yang utama. Kita dilarang berkerumun. Memang simpang siur sampai batas mana kumpulan orang di suatu tempat disebut kerumunan. Pernah ada batasan dari segi jumlah. 25 orang dianggap sudah kerumunan. Kemudian batasan jumlah diperlonggar menjadi ukuran ruang. 1/4 dari kapasitas ruangan sudah maksimum. Tidak boleh melebihi itu. Lalu batasan itu dinaikkan menjadi separuh kapasitas ruang. Pelonggaran ini bukan karena pandemi yang menurun, melainkan upaya menggerakkan sektor ekonomi. Sedangkan jumlah orang yang positif COVID-19 terus bertambah. Tempat pemungutan suara umumnya tidak besar, apalagi ruang pencoblosan. Di ruang itu nantinya ada 7 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau disingkat KPPS. Lalu ada saksi dari calon, sebutlah 2 orang setiap calon. Di daerah saya ada pemilihan pilkada, 1 calon saksinya sampai 4 orang. Bayangkan kalau calonnya 2 pasang atau 3 pasang. Lalu ada petugas lain yang tidak diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum. Misalnya, orang yang meladeni petugas, orang yang membawakan kopi, minuman, kue, tenaga bantuan keamanan, atau di Bali ada pecalang, dan para pemantau. Ini kalau situasinya normal.
Entah kalau sekarang tidak ada pemantau. Lalu ditambah para pencoblos yang antri. Apakah itu tidak terjadi kerumunan? Ada aturan yang ketat memang, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Atau sekarang populer dengan pesan ibu. Menjaga jarak sudah pasti akan dilanggar. Ada interaksi yang tak memungkinkan jaga jarak. Belum lagi kebiasaan ngerumpi antar penduduk yang mau nyoblos. Ini yang mencemaskan. Munculnya klaster baru, klaster pilkada. Virus corona memang bandel benar. 8 bulan lebih corona gentayangan belum juga mau hilang, bahkan bertambah bandel. Padahal manusia yang menjadi korbannya sudah bosan tinggal di rumah. Orang-orang ingin bebas, perlu bekerja di luar rumah, dan sekarang harus memilih bupati, wali kota, dan gubernur. Ternyata kita jadi bingung, baik para pemegang kebijakan, apalagi masyarakat kelas bawah. Kita maunya virus menurun agar bisa bebas bergerak. Tapi corona tidak mau turun. Virus ini tetap memangsa para dokter dan membuat sejumlah bupati dan gubernur harus isolasi di rumahnya. Bahkan berita terakhir, rumah sakit sudah kewalahan. Orang antre membawa keluarganya yang terkena COVID. Sangat menyedihkan. Jangan-jangan corona mau berkata, kalau kamu tetap berkerumun, aku tidak mau pergi. Oh corona, izinkan kami berkerumun untuk mencoblos. Ada calon wali kota yang tak sabar menduduki jabatannya. Sebagai gantinya, liburan akhir tahun akan kami perpendek. Dari rencana 11 hari menjadi 8 hari dengan jeda di tengah-tengahnya. 4 hari libur Natal dan 4 hari libur tahun baru. Di tengah-tengahnya masuk kerja 3 hari. Mungkin corona tertawa. Memang ada pengaruhnya. Andai corona bisa ngomong begitu, ada benarnya juga. Masuk kerja tanggal 28, 29, dan 30 Desember tidak akan mengurangi kerumunan. Yang sudah berencana liburan tetap aja libur. Yang bekerja melayani orang libur, karyawan hotel, pedagang, pengelola wisata, dan sejenisnya tetap akan bekerja. Mereka punya pembenaran. Ekonomi harus bergerak di era pandemi. Jadi kapan kita berhenti mendua? Kalau penularan COVID-19 disebabkan oleh kerumunan, kenapa tidak ada tindakan yang tegas cegah kerumunan? Kecuali kita pasrah dan hidup berdampingan dengan virus ini. Demikian sahabat yang baik. Sungguh menyedihkan. Virus melonjak terus setiap hari. Sementara kita ingin bebas bergerak dan berkerumun. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat.